Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama pada kesempatan ini untuk membahas tentang wahyu Allah sebagai satu kesatuan. Dalam arti bahwa Allah berbicara kepada manusia itu dengan jalan wahyu, sebagaimana diungkapkan di dalam surat Asy-Syura, surat yang ke-42, ayat yang ke-51 gitu. Jadi dari situlah kita mengerti bagaimana hubungan Allah bicara kepada manusia gitu. Nah, pengertian wahyu ini nanti perlu dicermati dengan baik karena ada penggunaan wahyu di dalam Al-Quran yang perlu kita pahami dengan baik. Wa ma kana li basyarin an yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'il hijab aw yursilar rasulah wa yuhya bi idnihi may yasha'u innahu aliyyun hakim. Jadi dan tidak seorang pun manusia akan dapat bicara dengan Allah melainkan dengan jalan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus malaikat. Nah, wahyu ini kemudian penggunaannya dalam Al-Quran perlu dicermati. Dari segi bahasa, wahyu itu hanya isyarat yang cepat. Nah, nanti penggunaan wahyu saya katakan ada dua dalam Al-Quran, yaitu seperti wahyu kepada benda-benda alam. Contohnya pada surat yang ke-41 ya, surat 41 ayat yang ke-12 gitu. Jadi Allah memberikan wahyu kepada langit ya, kepada bumi. Nah, wahyu di sana nanti dijelaskan lebih jauh, yaitu hukum-hukum Allah atau amar Allah yang diberlakukan pada setiap ciptaannya, sebagaimana diterangkan pada surat At-Tolak, surat 65, ayat yang akhir. Ya. Jadi nanti amar Allah, hukum Allah, wahyu Allah yang diturunkan kepada langit dan bumi, disebut ilmu nanti pada surat Tolak ayat 12 gitu ya. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma gitu. Nah, yang kedua, wahyu yang diberikan kepada lebah, seperti dinyatakan pada surat 16 ayat 68. Sana wahyu berarti satu insting bagi lebah itu. Ada lagi wahyu yang diberikan kepada ibunya Nabi Musa. Di sana wahyu dalam arti bahwa ibu Nabi Musa supaya mempunyai kemantapan agar anaknya itu dihanyutkan di sungai, nanti akan ditemu oleh keluarga Fir'aun, akan dipelihara oleh mereka, tapi anak itu akan ketemu kembali dengan kamu gitu. Jadi surat Qasas surat 28 ayat yang ke-7 gitu. Ada lagi wahyu kepada manusia biasa dalam arti seperti wahyu kepada murid Nabi Isa yang disebut para khawari gitu ya, khawariyun. Itu pada surat Al-Maidah ayat 111 gitu. Di samping itu kata wahyu juga digunakan oleh setan kepada setan manusia dan jin gitu. Hal itu dinyatakan pada surat 6 Al-An'am ayat 112 gitu ya. Bahwa nanti syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'di. Nah, wahyu di sana sebenarnya kata-kata sandi di dalam mereka membuat satu rencana untuk melakukan tipu daya kepada manusia itu. Nah, wahyu itu dibedakan dengan wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Nah, itu nanti disebut wahyu matlu, artinya wahyu yang ditilawahkan. Nah, wahyu yang ditilawahkan itulah yang mengandung aturan-aturan atau syariat yang nanti menjadi pegangan atau pedoman bagi manusia di dalam kehidupannya itu. Pada surat Al-Imran 160 berjelaskan, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan
min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu fi qablu la fi dhalalin mubin. Nah, jadi Allah bertindak baik ya, atau melakukan kebaikan bagi manusia, orang-orang yang beriman ketika Allah ngutus Rasul untuk mentilawah ayat-ayatnya, sehingga bagaimana manusia mentazkiyah, mensucikan kehidupannya, bagaimana diajarkan kepada mereka Alkitab. Nah, Alkitab ini artinya wahyu yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya, lalu mengajarkan hikmah. Nah, gitu. Jadi ada hal yang perlu kita ketahui. Maka nanti ada fi'il, kata kerja yang perlu kita cermati, yaitu kata qoro'a dengan kata tala. Kalau qoro'a masdarnya kiro'ah, hitanya melesankan. Jadi melesankan. Tapi nanti kata qoro'a bisa berarti menghimpun. Ya. Maka diartikan membaca juga gitu. Maka wahyu Allah disebut Al-Quran dari kata qoro'a, artinya himpunan dari wahyu Allah yang terpelihara kesucian dan kehormatannya, sebagaimana diungkapkan pada surat yang ke-98 ya. Al-Qur'an disebut fiha kutubun qayyimah. Nah, di dalamnya terdapat kitab-kitab yang terpelihara kesucian dan kebenarannya ya. Fiha kutubun qayyimah. Jadi ada apa itu namanya? Kandungan ayat-ayat yang diumpamakan para nabi dan rasul yang masih diberlakukan, terhimpun sekarang dalam Al-Quran. Lah, hal itu nanti yang akan jadi lebih jelas pada waktu kita bahas masalah kesinambungan wahyu Allah nanti. Insya Allah akan jelas. Jadi itulah. Maka yang kedua kata tala. Tala jadi tilawah. Tilawah itu bukan sekedar membaca, tapi ayatnya dibaca, artinya difahami, hubungan pengertian juga dipahami, sehingga orang bisa mendapat pengertian yang dimaksud dari ayat itu gitu. Nah, kemudian itu diikuti namanya dilaksanakan. Nah, itulah wahyu yang diberikan kepada para nabi dan rasulnya, disebut wahyu matlu gitu. Dari situ kita akan tahu nanti adanya kesinambungan ya, antara wahyu kepada nabi yang satu sampai nabi yang terakhir ya. Ini yang perlu kita cermati. Karena apa? Selama ini kita diberi pengertian bahwa seakan-akan ada wahyu kepada nabi-nabi, tapi dalam arti wahyu kepada Nabi Musa berhenti di sana, sehingga melahirkan atau dipegang kuat-kuat oleh kaum Bani Israil yang nanti melahirkan orang-orang Yahudi, menganggap itu. Kemudian ada wahyu kepada Nabi Isa, seakan-akan orang Yahudi tidak mau tahu, tidak ngakui ini gitu. Tapi nanti sebaliknya kaum Nasrani menempatkan Nabi Isa tidak proporsional lagi itu, bukan sebagai nabi tapi lebih jauh, nanti bisa kita lihat. Nah, maka dari nabi pertama sampai terus Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad merupakan satu kesatuan. Maka saya katakan bahwa wahyu Allah sebagai satu kesatuan itu ada kesinambungan secara berlanjut, sehingga mencapai titik kesempurnaan sesuai dengan rencana Allah. Itu yang disebut dalam Al-Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Jadi surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Jadi wahyu itu ada tamam. Tamam itu kesempurnaan yang berjenjang. Contohnya semacam anak kelas 1 bisa menjadi siswa yang baik, ya baiknya kelas 1 itu supaya dia layak naik kelas 2. Kelas 2 jadi siswa yang baik, baiknya tingkat 2 itu. Nanti masuk ke kelas 3 dan seterusnya. Sampai dia selesai dalam studi, jadi sarjana. Itu sudah kamal namanya gitu. Jadi ayat Al-Maidah 3 itu memberikan tahu ada yang satu proses perkembangan dari wahyu itu. Nah, di sana nanti kita akan mendapatkan dalam kesinambungan wahyu itu yang disebut istilahnya itu nasikh dan mansuh gitu nanti. Nasikh itu artinya yang menghapus, mansuh yang dihapuskan. Jadi nabi yang terdahulu diberi wahyu, kemudian ada nabi berikutnya atau yang sesudahnya
nanti apa yang pernah diberikan kepada Nabi yang pertama ini ada yang tetap berlaku. Itu diturunkan kembali kepada Nabi yang berikutnya. Ada yang dilupakan oleh masyarakat, kemudian diturunkan kembali kepada Nabi berikutnya. Ada yang memang perlu diganti, itu dimansuhkan, dihapuskan berlakunya. Tapi sebaliknya pada Nabi yang berikutnya ada wahyu yang dulu belum pernah diberikan. Nah, pengertian demikian itu dinyatakan dengan cukup menarik di dalam surat Al-Baqarah ayat 105 sampai 106, hubungannya dengan surat Ar-Ra'd ayat yang ke 38 sampai 39 ya, jadi gini. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairim mir rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzu fadlil adzim. Manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi tidak senang orang-orang kafir ahli kitab dan para musyrikin bila diturunkan kepada kamu ayat-ayat yang lebih baik dari Rabbmu. Allah yahtasu bi rahmatihi mayasya. Allah itu bertindak sesuai dengan kehendaknya. Sebagai wujud rahmat kepada siapa yang dikehendaki, maka diturunkannya wahyu Allah itu bentuk rahmatnya Allah. Jadi istilah lain, kitab yang berisi wahyu Allah itu satu wujud daripada rahmatnya Allah. Jadi antara lain wujud rahmat itu diturunkannya kitab ini. Bisa dilihat pada surat Qasas surat 28 ayat 86. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengharapkan diberi wahyu. Maka diturunkannya kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu merupakan rahmat daripada Allah. Gitu. Nah, jadi nanti ada ayat yang dihapus, ada yang tetap berlaku. Itu semua di dalam takdirnya Allah. Nah, jadi Allah itu ada perencanaan. Jadi tidak begitu saja. Nah, maka ini nanti diberitahukan pada surat 13 ya, Ar-Ra'd ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-39. Di sana ada kata-kata yang perlu kita cermati dengan baik ya. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan. Wa makana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idnillah likulli ajalin kitab yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Nah, di sini ada kata-kata yang harus kita cermati. Sungguh aku Allah telah mengutus rasul-rasul dari seluruh rasul ini ya, sebelum kamu Muhammad. Ya, aku menjadikan bagi mereka istri dan keturunan. Tidak ada bagi seorang rasul menyampaikan satu ayat pun melainkan biidnillah berdasarkan aturan Allah. Maka nanti pada surat 6 ayat 30 itu dikatakan setiap ayat diturunkan berdasarkan rencana Allah. Jadi tidak demikian saja gitu. Nah, likulli ajalin kitab. Kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelum Muhammad itu ada ajal. Ajal itu batas waktu. Maka ada 3 istilah yang perlu kita perhatikan. Ada ajal, ada wafat, ada maut. Ajal itu batas waktunya. Kalau batas waktu terpenuhi, itu namanya wafat. Kalau wafat jadi maut, mati gitu. Jadi dalam bahasa Indonesia kadang-kadang kata mati dengan wafat dibedakan. Kalau wafat untuk orang-orang terhormat, mati orang biasa. Itu sebenarnya pengaruh budaya Indonesia saja. Dalam Al-Quran wafat terpenuhinya batas waktu yang ditentukan, jadi maut gitu. Nah, kitab-kitab sebelum Al-Quran ada batas waktunya. Mengapa begitu? Nah, ini ada rahasia yang perlu dipahami dalam arti Allah menyatakan menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasulnya itu merupakan nukilan atau kutipan dari umul kitab. Maka tadi ada kata-kata umul kitab ya. Maka perlu diketahui ada istilah ya, Alkitab, utul kitab, utu nasiba minal kitab, ahli kitab, dan umul kitab. Ini istilah-istilah yang kurang diperhatikan dalam perkembangan sejarah. Tapi Al-Quran cukup jeli mengingatkan soal itu.
Alkitab itu artinya ada 3. Alkitab artinya wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Kedua, Alkitab artinya catatan amaliyah manusia yang dikerjakan oleh malaikat atas perintah Allah. Semacam misalnya pada surat Al-Isra ayat 14 itu. Iqra' kitabaka, baca kitabmu, catatan amaliyah itu. Yang ketiga, Alkitab artinya karanganmu sendiri. Kamu yang ngarang, kamu katakan itu dari Tuhanmu. Itu yang diungkapkan pada surat Al-Baqarah ayat 79 dan surat Ali Imran ayat 78. Lalu yang kedua, utul kitab. Utul kitab itu artinya umat yang diberi kitab. Kitab diberikan dengan mengutus para nabi dan rasul. Maka pada surat Yunus ayat 40 dikatakan bahwa tiap-tiap rasul diutus kepada umatnya. Nah, nanti bahasa wahyu itu menggunakan bahasa yang dipakai oleh rasul dan kaumnya. Dengan maksud supaya rasul bisa memberi keterangan yang tepat dari wahyu Allah itu. Itu dijelaskan pada surat Ibrahim, surat 14 ayat yang keempat. Begitu. Jadi ada rangkaian yang perlu diketahui. Jadi kitab-kitab sebelum Al-Quran karena faktor bahasa dan perkembangan masyarakat. Sehingga berlakunya hanya dalam batas waktu tertentu. Gitu. Pada zaman Nabi Ibrahim, ya, pada zaman Nabi Musa, itu orang tahu perkembangan sejarah itu ya. Bahwa meskipun bahasanya Nabi Ibrahim yang dikatakan bahasa Akadia, itu satu rumpun dengan bahasa Ibrani, satu rumpun dengan bahasa Arab. Tapi pada waktu zaman Nabi Ibrahim, bahasanya itu belum punya satu pembakuan. Masih dalam pertumbuhan. Sampai hurufnya saja belum mempunyai pembakuan gitu. Maka andai kata wahyu Nabi Ibrahim ditulis, sekarang orang tidak ngerti gitu. Demikian juga sampai zaman Nabi Musa. Ya. Jadi bahasa Ibrani pada zaman Nabi Musa, itu kalau menurut keterangan Profesor Dr. Sechrunen, lalu keterangan daripada Dr. Zoetmulder, itu mereka belum punya aturan yang tetap itu. Maka naskah kuno bagi orang Israel bisa YHWH, karena mereka belum mengenal huruf hidup. Huruf hidup itu baru menjelang abad pertama itu, akhir abad sebelum Masehi ya. Dikenal penulisan huruf hidup, sehingga dulu YHWH, dibaca Yahweh, dibaca Yehuwah dan sebagainya gitu. Oleh karena itu nanti Dr. Bat dalam bukunya Teologi Perjanjian menerangkan Yahweh sebenarnya itu asalnya juga tidak jelas, artinya pun juga tidak jelas gitu. Lalu nanti Philip Kahiti dalam dunia Arab menulis Yahweh itu dari Yehu, dewa padang pasir yang ganas gitu. Jadi Dr. Zoetmulder mengatakan bahasa Ibrani kondisinya begitu. Demikian juga Dr. Krunen mengatakan begitu. Nah, itulah masalah sejarah namanya. Jadi perkembangan bahasa dan masalah sejarah yang menjadikan kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak terpelihara. Batas hanya berlaku pada jangka waktu tertentu. Jadi likuli ajalin kitab. Jadi kitab-kitab sebelum Al-Quran hanya berjalan pada batas waktu tertentu. Nah, maka nanti lanjutnya ayat yamhullahu ma yasha wa yusbit. Wahyu yang pernah diturunkan dulu itu ada yang tetap diberlakukan oleh Allah, ada yang dihapus. Nah, di situ timbul nasikh dan mansuh gitu. Wa indahu umul kitab. Allah itu punya umul kitab, kitab induk. Maka nanti dari utul kitab ada orang-orang umat yang mau menerima petunjuk wahyu Allah, ada yang menolak. Akibat itu terjadilah ada masyarakat yang mendapat sebagian dari wahyu. Itu yang dikatakan utu nasibam minal kitab. Jadi wahyu itu misalnya utuh diajarkan, ini enggak. Jadi pada surat Ali Imran 187 dikatakan Allah mengambil janji dari utul kitab setelah mendapat petunjuk dari Rasulnya, mereka supaya sampaikan petunjuk itu kepada manusia. Dilarang menyembunyikan. Tapi nanti pada surat Ankabut, surat 29, ayat yang ke-47 dikatakan, dari utul kitab ada yang iman, ada yang kafir.
Sehingga nanti ada manusia yang dapat utu nasibam minal kitab. Seperti yang diungkapkan pada surat Ali Imran. Ayat yang ke-23 gitu. Di sana ada utu nasibam. Alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitab. Ya. Yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana naru ila ayyama ma'dudat wa gharahum fid dinihim ma kanu yaftarun. Tidakkah kamu perhatikan orang yang hanya menerima sebagian kitab? Artinya kitab yang diajarkan oleh Rasul tidak utuh disampaikan kepada mereka. Lah, mereka ini kalau diajak kembali kepada wahyu Allah tidak mau. Nah, gitu. Lalu dari mereka nanti jadi mu'ridun. Mu'ridun itu siapa? Dijelaskan pada itu kan? Dzalika bi annahum qalu. Dikarenakan mereka punya pendapat. Apa pendapatnya? Lan tamassana nar illa ayyamadudat. Ya, kita andai kata toh kena siksa neraka hanya sebentar ndak apa-apa gitu. Nah, orang-orang itu dikatakan oleh Allah wa gharahum fid dinihim. Mereka orang yang terperdaya oleh agama mereka. Apa agama mereka itu? Makanu yaftarun, yaitu apa-apa yang diada-adakan oleh mereka sendiri. Lah disitulah wahyu Al-Quran cermat sekali mengingatkan kita tentang perkembangan sejarah. Jadi ayat-ayat ini mendorong kita untuk melacak sejarah. Maka nanti pada surat Ali Imran mulai 137-38 dikatakan siru fil ardi fangduru. Kamu orang beriman supaya perjalanan di muka bumi guna melakukan intidor. Intidor itu riset, penelitian gitu. Dengan begitu kamu akan bayan informasi, akan mendapatkan hudan petunjuk, dan akan mendapatkan pelajaran. Nah ini masalahnya. Jadi sejarah-sejarah supaya dilacak. Jadi ada utul kitab, ada utu nasibam. Ada ahli kitab. Ahli kitab itu bukan orang yang pintar kitab. Justru Quran mengingatkan ayat Ali Imran 70 dia. Ahli kitab itu orang yang kufur pada ayat Allah. Ahli kitab itu orang yang menyembunyikan kebenaran. Ahli kitab itu orang yang talbisul haqqo bil batil, mengganti petunjuk wahyu Allah. Talbis bukan mencampur ya. Talbis itu nanti dalam tafsir Tobari, talbisul haqqo bil batil, itu mestinya agama Allah, al-Islam diganti Yahudi dan Nasoro. Jadi talbis bukan mencampur, mengganti. Lah bisa kan memakai gitu ya. Asalnya begitu. Jadi di Islam diberi pakaian Yahudi Nasoro. Nah itu talbis namanya gitu. Jadi ahli kitab itu justru bukan orang-orang yang pintar, tapi justru merusak wahyu gitu. Lalu ada umul kitab, kitab induk kepunyaan Allah. Tadi surat Ar-Ra'd 2 ayat yang ke-38 yang ke-9 tadi ya. Lalu nanti surat Zuhruf, surat 43 ayat 4, Al-Quran pun berasal dari umul kitab. Jadi wahyu Al-Quran sama sumbernya dengan wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Jadi surat 13 ayat 38-39 hubungannya surat 43 ayat 1-4. Jadi ada kesinambungan. Lalu yang kedua arti umul kitab itu surat Al-Fatihah. Maka Fatihatul Kitab disebut umul kitab. Disebut umul Quran. Nah, yang ketiga, umul kitab berarti ayat muhkamat. Lihat surat Ali Imran ayat yang ke-7 gitu. Jadi ayat ada yang muhkamat, ada yang mutasabih. Yang muhkamat itu ayat yang sudah punya pengertian yang tertentu, tidak bisa berubah. Jadi sudah jelas artinya. Mutasabih ada tasabuh, ada persamaan. Jadi masuk alegori, kata kiasan, peribahasa itu masuk kalimat mutasabih. Maka tidak boleh dijadikan pokok pegangan. Kalau orang punya pendapat didasarkan ayat mutasabih, akan menuju pada dua hal. Membuat takwil yang sesuai dengan dirinya, atau menimbulkan fitnah terhadap yang lain. Jadi seperti istilah anak Tuhan itu kalimat mutasabih itu. Kalau anak Tuhan, apa Tuhan itu laki-laki atau perempuan, misalnya begitu. Ya, kalau anak Tuhan, terus bagaimana jadinya? Oh, ditafsiri, oh bukan. Dia anak Tuhan bukan karena ada hubungan manusia, misalnya begitu. Ini kan namanya kalimat mutasabih itu. Maka
untuk sumber perselisihan terus tuh, tidak akan selesai gitu. Nah, begitulah petunjuk Al-Quran. Nah, kita kembali kepada wahyu ini, maka perkembangan wahyu itu sampai kepada zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, lalu Nabi Ibrahim, dan Ali Imran. Gitu. Nah, ini dinyatakan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-33. Nah, sana perhatikan baik-baik ya. Innallaha astofa Adama wa Nuha wa Ali Ibrahima wa Ali Imrana alal alamin. Jadi sejarah kenabian itu ada masalah pokoknya. Allah memilih Adam, Nuh, Ibrahim, dan Ali Imran. Maka nanti perlu diperhatikan baik-baik. Dari sisi lain, nanti Allah mengambil janji dari para nabinya untuk menjaga kesucian wahyunya secara berkesinambungan dan berlanjut. Ya, jadi surat Ali Imran ayat 81. Nanti Nabi Muhammad SAW menjelaskan pada hadis Bukhari, seluruh nabi itu jalur ayahnya satu, hanya ibunya yang berbeda. Nah, inilah maka Ali Imran ayat yang ke 33 hubungannya dengan An-Nisa 163 mengenai wahyu itu perlu dicermati dengan baik. Nah, dari sini Adam, Nuh, lalu Ali Ibrahim. Mestinya kan Nuh punya keturunan sampai Ibrahim nanti begitu. Ibrahim nanti punya keturunan di satu pihak sampai Ali Imran. Tapi pihak lain nanti sampai kepada Kedar, sampai kepada suku Quraisy Nabi Muhammad gitu. Nah, jadi ada masalah. Maka sebagai contoh atau kasus dalam sejarah mengenai wahyu ini ya, perhatikan surat Qasas, surat 28 ayat 43 gitu. Jadi Allah menurunkan Taurat kepada Musa setelah umat-umat sebelumnya mengalami kerusakan. Lalu kitab yang kepada Musa itu diterangkan pada surat Al-Baqarah ayat 41 untuk musaddiq, untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya gitu ya. Jadi ayatnya cukup menarik ya. Jadi Qasas 28 ya. Walaqad ataina Musal kitaba mim ba'di ma ahlaknal quruna ula basaira linnasi wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun. Jadi supaya diperhatikan itu. Umat mulai zaman Nabi Nuh sampai Nabi Musa sudah rusak. Allah dengan kitab pada Musa. Nah, kitab itu dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 41 sebagai musaddiq, artinya untuk membenarkan kitab-kitab yang sebelum kamu itu. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih wala tastaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Jadi Taurat Musa diturunkan setelah umat sebelumnya rusak. Taurat untuk mengadakan musaddiq, mengoreksi, membenarkan wahyu-wahyu yang sebelumnya. Ini artinya ada kesinambungan itu. Jadi wahyu dari Nabi pertama sampai Nuh, ya, terus sampai Ibrahim, sampai Musa. Ini ada kesinambungan gitu. Nah, tapi nanti ada masalah. Tauratnya Musa itu kemudian diperselisihkan oleh Bani Israel. Lihat surat Hud, surat 11, ayat 110. Nah, jadi Tauratnya Musa itu oleh Bani Israel diperselisihkan. Walaqad ataina Musal kitaba fahtulifa fihi. Jadi turunkan Taurat Musa diikhtilafkan oleh umatnya. Ini kalau Anda melihat Bibelnya orang Kristen di sini. Lihat kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-27 begitu. Jadi surat Ulangan ya, kitab Ulangan pasal 31 ya, ayat yang ke-27 begitu. Nabi Musa berkata, kata pengarang Bibel ini gitu ya. Aku masih hidup, kamu sudah durhaka. Bila aku telah mati, kamu akan lebih durhaka lagi. Jadi cukup menarik ayatnya ya. Jadi kitab Ulangan pasal 31 ayat 27 ini. Jadi ada siapa yang merusak wahyunya kitab Tauratnya Musa? Lihat kitab Yesaya di sini. Kitab Yesaya
pasal yang yang ketiga ayat 12. Jadi kitab Yesaya pasal 3 ayat yang ke-12. Ah gitu ya. Yesaya pasal 3 ayat 12. Tegas sekali ya. Bahwa pengerah umatku itu kanak-kanak jua adanya, dan orang perempuan merajalela atasnya. Hai segala umatku, kamu disesatkan oleh pemimpinmu, dan jalan yang patut kamu jalani itu dibongkarnya. Jadi yang merusak Tauratnya Musa, para pemimpin setelah Nabi Musa. Itu persis seperti Al-Quran surat Al-Baqarah 246. Ngajarkan yang sama gitu. Jadi rusaknya Taurat Musa itu oleh para pemimpin Bani Israel setelah Nabi Musa itu meninggal. Alam taro ilal mala'i min Bani Israila min ba'di Musa. Tidakkah kamu perhatikan para pemimpin Bani Israel setelah Musa meninggal itu? Jadi Quran juga tanggap masalahnya. Nah inilah persoalan-persoalan, ada garis merah yang menunjukkan adanya kesinambungan wahyu Allah itu. Nah, maka nanti akhirnya wahyu Taurat yang kepada Nabi Musa itu tidak terpelihara kesucian dan kemurniannya, yang dalam istilah Al-Quran dikatakan korotisa, kertas-kertas, hanya lembaran-lembaran gitu. Lihat surat Al-An'am ayat yang ke-91. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basyarim min syai'. Qul man anzalal kitaba allati jaa'a bihi Musa nuron wa hudan linnas taj'alunahu qarotisa. Kitab itu diperlakukan oleh mereka jadi qarotisa, kertas lembaran-lembaran yang tidak terpelihara. Nah, ini cukup menarik dalam arti nanti kalau kita membaca sejarah penulisan kitab ini ya. Kitab ini itu sampai abad ke-18 dianggap orisinil, semua firman Tuhan tulisan Musa, kitab Taurat itu. Tapi setelah muncul teori kritik terhadap Alkitab, lalu para ahli membuat satu skema bahwa kitab perjanjian lama, istilah orang Kristen, atau Pentateuch menurut orang Yahudi, itu tersusun dari 4 sumber yang disebutkan Y, E, D, dan P gitu. Y itu singkatan dari Yahvista. Yahvista itu naskah-naskah yang menyebut Tuhan Yahweh gitu, atau YHWH. E, Elohista, naskah yang menyebut Tuhan Elohim. Elohim jamak dari Eli. Jadi Tuhannya banyak di sana itu. Lalu D itu Deuteronomium, artinya cerita yang mengulang tentang Musa itu. Lalu yang keempat, P, Priester Codex. Priester Codex itu artinya pendapat-pendapat para pendeta yang dimasukkan di sini. Maka cukup menarik, pada tahun 71 saya berdialog dengan Profesor Dr. Syekrunen di Gedung Agung Alun-Alun Utara Surakarta itu, mengenai janji Allah pada Ibrahim. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 12, anak Ibrahim yang dikorbankan itu Ishak menurut Bible. Dr. Kuhn mengatakan itu ayat-ayat itu dari pendapatnya Priester Codex gitu. Masih ada naskahnya lengkap pada saya, tulisannya Dr. Krunen itu. Nah, jadi menarik kalau kita cermati ayat, memahami wahyu itu sebagai satu kesatuan. Nah, maka akibat yang namanya Taurat tidak terpelihara keutuhannya, maka Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa untuk memperbaiki Taurat. Lihat surat Al-Maidah ayat yang ke-46. Qafaina ala asarihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Jadi aku ikuti Bani Israel setelah Nabi Musa, aku utus. Ada Nabi Daud, Sulaiman, dan seterusnya masih banyak. Ada Nabi Yeremia, Nabi banyak sekali. Lalu Nabi Isa diutus untuk musaddiq terhadap Taurat Musa yang sudah tidak terpelihara keasliannya tadi itu. Tapi nasib daripada Injil Isa ini
sama dengan Taurat Musa. Maka ayat Allah mengatakan, wal yahkum ahlal Injil bima anjalallah. Ahlal Injil ini bukan orang yang pintar Injil gitu ya. Ini sama dengan ahli kitab istilahnya. Ini karena apa? Injil sudah tidak terpelihara kesuciannya. Itulah kisah yang cukup menarik untuk kita cermati. Mengapa saya katakan menarik? Karena ada dokumen-dokumen yang cukup cukup menarik, yaitu ini. Jadi pada tahun 1945 dunia dikejutkan dengan penemuan naskah-naskah kuno. Ternyata naskah itu mengandung apa yang disebut Injil Thomas. Selama ini gereja Kristen seluruhnya itu hanya ngakoni 4, Matius, Markus, Lukas, Yahya. Meskipun Ensiklopedia Britannica mengatakan Injil ada 65, tapi yang dipakai gereja 4 ini. Nah, 4 ini termasuk Injil Thomas tidak diakui. Tapi pada tahun 93, berdasarkan penemuan tahun 45 tadi itu, dikeluarkan namanya The Five Gospel. 5 Injil, yang kelima Injil Thomas. Dan dalam Injil itu yang dikatakan kata-kata Yesus yang sah tidak lebih dari 18%. Lainnya bukan kata-kata Yesus. Pendapat dari para pengarang. Ini sini. Lalu pada tahun 47 itu nanti ditemukan lagi naskah-naskah yang terkenal dengan istilah naskah-naskah dari lembah Qumran itu. Dari Qumran itu nanti orang mendapatkan ajaran aliran esen. Nah, nanti saya ceritakan esen nanti. Lalu tahun 83 orang mendapatkan lagi naskah-naskah kuno yang menghasilkan namanya Injil Yudas. Injil Yudas. Yudas itu bukan pengkhianat Yesus, justru dia murid yang setia. Berbeda dengan yang berlaku di Injil sini. Kalau sini Yudas itu pengkhianat. Nah, inilah penemuan sejarah yang luar biasa yang perlu kita sadari bersama itu. Untuk melacak tadi adanya kesinambungan wahyu itu. Jadi masalahnya bukan sekecil itu. Maka nanti kita tahu mengapa Al-Quran memposisikan Bani Israel demikian strategis. Ya. Dalam arti tadi, wahyu Allah rusak semua di kalangan Bani Israel. Tapi ada masalah. Pada surat Al-Baqarah ayat 66, Allah memberi petunjuk yang harus kita cermati dengan baik. Ya. Faja'alnaha nakala lima baina yadaiha wa ma khalfaha wal maidatul lil muttaqin. Aku jadikan sikap tingkah laku Bani Israel menjadi peringatan bagi masyarakat yang sejaman, masyarakat yang sesudahnya. Adapun bagi orang-orang yang bertakwa mengandung pelajaran. Ada pelajaran apa di sana itu? Ini yang perlu kita cermati. Jadi ada hal-hal yang menarik. Maka cobalah kita renungkan baik-baik ya. Apabila kita diajari oleh Quran, kita supaya iman kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Jadi berarti kan termasuk Taurat dan Injil Ngisa. Taurat Musa, Injil Ngisa. Tadi sudah dijelaskan oleh Quran sendiri dan sejarah. Bahwa Taurat Injil itu tidak terpelihara. Keutuhannya, kemurniannya juga tidak. Kalau begitu, apa berarti kita supaya iman kepada barang rusak? Taurat Injil yang sebenarnya sudah rusak yang ada itu. Nah kita supaya iman kepada kitab turunan itu, apa iman barang rusak? Ini perlu disenangi. Nah kalau kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 66, bukan begitu jadinya. Kita supaya melacak bagaimana sikap tingkah laku Bani Israel yang menyebabkan kitabnya itu rusak. Agar kita menjaga diri, jangan sampai bersikap semacam itu, agar kitab kita tidak rusak. Itu artinya iman kepada kitab sebelum Al-Quran. Nah maka nanti diingatkan pada surat Ali Imran 105. Kamu jangan diri seperti mereka itu. Ada peringatan begitu itu. Nah, jadi menarik sekali pengertian memahami wahyu sebagai satu kesatuan. Maka nanti dari Bani Israel kemudian muncul aliran paham yang dikatakan paham Yahudi. Gitu. Jadi jangan dicampur aduk antara Israel dengan Yahudi gitu ya. Bani Israel itu ditolong oleh Allah, dibebaskan dari penindasan Fir'aun di Mesir. Surat Toha
ayat yang ke-80. Ya Bani Israila qad anjaynakum min aduwikum wa nakum bijuni anma. Hei Bani Israel, aku yang menyelamatkan kamu dari apa itu? Dari Fir'aun gitu. Di sana ada. Nah, itu sama dengan kitab ini juga mengatakan begitu. Bani Israel, kamu telah dibebaskan oleh Tuhan dari Mesir. Ya, surat Keluaran pasal 20 ayat 2. Tapi ada lagi bahwa Bani Israel setelah keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan berbuat durhaka. Gitu. Bani Israel ditawan karena kejahatannya. Sehingga dia akhirnya perkembangan Bani Israel zaman Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Setelah zaman Nabi Sulaiman wafat ya sekitar tahun 975-an, tahun 930 Bani Israel yang 12 suku pecah menjadi 2. Yang 10 suku mendirikan kerajaan Israel dengan ibu kotanya Samaria, yang 2 suku mendirikan kerajaan Yahuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Nah, maka orang Yahuda ini pada tahun 508 sebelum Masehi ditaklukkan oleh Babilonia pada zaman Raja Nebukadnezar. Orang-orang Yahuda dibawa ke Babylon jadi orang tawanan. Pada waktu jadi orang tawanan itulah mereka terpikir nasib nenek moyangnya dulu. Dulu nenek moyang kita ditindas oleh Fir'aun. Allah mengutus Nabi Musa. Nenek moyang kita mentaati ajaran Musa. Lalu dibebaskan dari penindasan Fir'aun. Lihat apa itu surat Al-A'raf ayat 159. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Jadi Bani Israel itu fadl tukum alal alamin selama mereka mengikuti petunjuk Allah. Lihat pada surat Ulangan pasal 6 ayat sampai 7 itu. Janjilah pada Bani Israel supaya menetapi hukum-hukum Allah dan syariat yang diajarkan oleh agama Allah. Fadl tukum alal alamin. Jadi surat Al-Baqarah ayat 47 dan 122. Tetapi pada waktu Bani Israel melanggar janji dilaknat oleh Allah. Maka ini surat Yehezkiel, ya. Bani Israel ditawan karena kejahatannya. Pasal 239 ayat 23. Kitab Amos pasal 2 ayat 4. Bani Israel disiksa karena kejahatannya. Kitab Yeremia pasal 5 ayat 12, 13 dan 31. Bani Israel menuduh nabi-nabinya sebagai pendusta. Oh, gitu. Jadi kalau tadi Quran sudah menceritakan rusak, ada sejarah yang menarik gitu untuk kita cermati masalahnya gitu. Nah, itulah maka nanti di Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 12 sampai ayat yang ke-15 menarik sekali gitu ya. Bahwa munculnya paham Yahudi adalah dari Bani Israel yang melanggar janji sehingga mereka dilaknat. Lalu kerjanya itu merubah kata-kata atau kalimat. Itulah persoalan yuharifunal kalimah. Nah, di Quran jelaskan pada surat An-Nisa ayat 46, yang kerjanya merubah kalimat itu adalah pekerjaannya orang yang disebut Yahudi gitu. Jadi surat An-Nisa ayat 46 ya, gitu. Menarik ayatnya itu ya. Minal ladina hadu yuharifunal kalimah amma wadihi wa yaquluna sami'na wa asoina wasma' hera musma'in. Begitu. Ra'inan layan bi alsinatihim wa ta'na fid din. Luar biasa Quran kita ini. Jadi yang disebut Yahudi orang yang merubah pengertian dari arti yang sebenarnya. Itu dijelaskan oleh Wali Gereja Indonesia dalam tafsir Injil ya, halaman 537 bahwa mereka mengambil istilah-istilah dari Septuaginta tapi bukan dalam arti yang sama, diberinya pengertian serba baru. Masya Allah, luar biasa Quran kita ini mengingatkan sejarah lama yang diungkapkan juga oleh mereka gitu. Nah, jadi siapa Yahudi? Yahudi aliran paham yang muncul dari Bani Israel yang melanggar janji Allah. Kesimpulannya begitu. Nah, maka nanti Yahudi ada 3-nya.
Yahudi sebagai nama keturunan, setiap anak turun Yuda, cucu Yakub, itu namanya Yahudi. Pada waktu berdirinya kerajaan Yahuda, tahun 930 sampai tahun 580 sebelum Masehi, setiap warga negara kerajaan Yahuda disebut Yahudi. Jadi Yahudi sebagai nama kewarganegaraan. Yang ketiga, Yahudi sebagai nama aliran paham. Dijelaskan oleh Dr. Aba Eban dalam bukunya Sejarah Umat Israel. Bahwa keyahudian sebagai pandangan hidup dan cara hidup adalah lahir pada waktu Bani Israel jadi orang tawanan di Babilonia. Dia Dr. Aba Eban Sejarah Umat Israel. Jadi menarik sekali untuk dicermati gitulah. Nanti dari aliran Yahudi yang pertama-tama muncul itu adalah aliran Saduki. Aliran Saduki itu orang yang berorientasi kepada pendeta. Sebagaimana diungkapkan pada surat Taubat surat 9 ayat 31. Kemudian dikonter oleh paham Yahudi dari yang disebut aliran Esen. Aliran Esen. Kontras dengan ini. Di tengah-tengah pertengkaran Saduki dengan Esen, lahir aliran Yahudi namanya Parisi. Parisi ini orang-orang Yahudi yang terkontaminasi oleh alam pikiran Yunani dan Romawi. Nah, dari Yahudi aliran Parisi itulah kemudian lahir aliran baru dari Yahudi yang namanya Nasoro. Jadi surat Al-Maidah itu teliti sekali ya. Ayat 12 bagaimana munculnya janji Allah pada Bani Israel. Pada ayat yang ke-13 dari Bani Israel melanggar janji, lahir paham Yahudi. Pada ayat 14 wa minal ladina qalu. Wa minal ladina qalu ini kembalinya kepada Fabi Manakdihim. Jadi kembali kepada Yahudi. Inna Nasoro. Jadi Nasoro itu lahir dari Yahudi. Itu persis dikatakan oleh Bebel ini juga gitu. Madhab Nasrani lahir di Antioquia setelah Nabi Isa wafat. Jadi Nabi Isa tidak tahu menahu ajaran Nasrani gitu ya. Nah, itu. Jadi pada apa itu namanya? Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 5. Tokohnya namanya Saul atau Paulus. Nah, pengikut Saul itulah yang disebut orang Kristen. Lihat kisah Rasul-Rasul pasal 11 ayat 25 sampai 26. Jadi tertib sekali gitu. Nah, itu dinyatakan dengan menarik sekali oleh Dr. Sekhrun ini. Munculnya paham Nasrani yang disebut Kristologi itu setelah Yesus meninggal. Ini halaman 29. Ini halaman 29. Cukup menarik. Tak bacakan sedikit ya. Setelah Yesus orang Nazaret hilang dari panggung sejarah, mulailah berkembang satu paham yang disebut Kristologi. Persis Al-Quran juga mengingatkan. Surat Al-Maidah ayat yang 117 gitu. Saya katakan, Nabi Isa berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku hanya mengajarkan apa yang kamu perintahkan kepadaku. Ma kuntu lahum illa ma amartani bihi." Itu apa? Anik budullaha rabbi wa rabbukum. Aku hanya Bani Israel, kita ibadah pada Allah. Allah itu Rabbku juga Rabb kamu. Dan aku bertanggung jawab selama aku hidup bersama mereka. Ya, kalimatnya mereka. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Nabi Isa mengatakan terhadap Allah, aku bertanggung jawab yang pada Bani Israel selama aku hidup bersama mereka. Falamma tawafaitani kunta anna raqiban. Adapun setelah aku kamu wafatkan ya Allah, setelah aku meninggal, Bani Israel urusan kamu Allah. Jadi menarik sekali gitu masalahnya. Jadi kembali lagi bahwa Al-Quran luar biasa mengawal kita. Jadi munculnya paham Yahudi dari Bani Israel. Munculnya paham Nasrani dari paham Yahudi aliran Parisi. Yang nanti Quran mengatakan pada surat Al-Maidah ayat 77. Itu dari orang yang membanggakan kesalahannya gitu ya. Sejak dulu. Nah gitu. Quran menarik sekali. Jadi Al-Maidah ayat yang ke-77. Perhatikan baik-baik ayatnya ya. Qul ya ahlal kitab la tahlu fi dinikum ghairu haq wala tattabi'u ahwa'a qaumi qaddallu min qablu wa adallu kasiron wa adallu an sawa'as sabil. Itu. Ahli kitab, kamu jangan mengikuti ahwa'a qaumi,
keinginan daripada satu kaum yang sudah sesat sejak dulu dan menyesatkan. Siapa ini orang yang mengakui kebanggaan sesatnya menjadi pemimpin? Hanya Paulus. Lihat kitab Timotius yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Jadi ini. Perkataan ini sungguh dan patut sekali diterima, bahwa Kristus sudah datang ke dalam dunia ini menyelamatkan orang berdosa. Maka di antara mereka itu akulah yang terlebih besar dosanya. Tetapi inilah sebabnya aku telah beroleh rahmat. Ini Paulus ini loh. Nah itu nanti menjadi kebanggaan apa? Supaya di dalam hal aku yang terlebih besar dosanya itu, Kristus menunjukkan sehabis-habis sabarnya. Jadi kejahatan Paulus kepada Yesus yang akan wajib melawan, surat Kisah Rasul 26 ayat 9 sampai 11, itu dijadikan kebanggaan Paulus untuk menguji kesabaran Yesus. Jadi itulah masalah-masalah yang perlu kita cermati bersama. Jadi ada kesinambungan wahyu dan kesinambungan kenabian. Ini yang perlu kita perhatikan dengan baik. Maka nanti Quran mengingatkan hal-hal yang terkait dengan sejarah, seperti tadi saya katakan, surat Ali Imran ayat 137, 138. Nah, nanti Quran memberi peringatan kepada kita. Ini satu masalah yang perlu mendapat perhatian dengan baik, ya. Yaitu apa? Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-4 sampai ayat ke-7 gitu. Munculnya faham Yahudi ketika Yerusalem telah dihancurkan, kuil Sulaiman diratakan dengan bumi. Nah, maka di sana katakan ada dua peristiwa dari Bani Israel yang akan menimbulkan kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan pertama muncul ketika Yerusalem dihancurkan oleh ibadalana ulibasin syadid wajah sukhilalad diyar. Hambaku yang gagah perkasa, yang memporak-porandakan negeri itu. Itu dalam tafsir, apa itu namanya, tafsir Ibnu Abbas, itu Nebukadnezar, Bugat Nasor. Menarik sekali jadinya gitu. Jadi tanggap mufasirin kita itu ya. Lebih yang lain seperti Yusuf Ali, Maulana Muhammad Ali dari Holy Quran itu lebih lengkap lagi keterangannya dibanding keterangannya apa tuh tafsir Ibnu Abbas itu. Menarik. Nah, kerusakan kedua pada waktu mereka lafifa, terkena sinkritisme, nyampur aduk itu. Muncul paham Nasrani. Itu tepat sekali yang dikatakan oleh Krunen ini. Maka sejarah doma, mitologi, menarik sekali itu. Jadi munculnya paham Nasrani itu dari orang-orang Yahudi yang telah terkena oleh paham Yunani dan Romawi. Sehingga dia mengajarkan kepada yang dikatakan di luar orang-orang Yahudi. Yang disebut oleh mereka dikatakan orang-orang kafir. Dan itu pekerjaan Paulus. Gitu. Seperti nyatakan pada Kisah Rasul-Rasul pasal 13 ayat 46-47 gitu. Maka Paulus dan Barnabas pun berkata-kata dengan beraninya. Wajiblah firman Allah itu dikatakan lebih dahulu kepada kamu. Tapi sedang kamu menolak dia dan mengirakan dirimu sendiri tiada berlayak bagi hidup yang kekal, maka berpalinglah kami kepada orang kafir. Kami ini Paulus dengan Barnabas. Itulah sebabnya dipesankan Tuhan kepada kami. Pesan Tuhan kepada Paulus ini. Hati-hati kalimatnya. Firman-Nya, aku jadikan engkau Paulus suatu terang bagi segala orang kafir, supaya engkau mendatangkan selamat sampai ke ujung bumi. Jadi persoalan Paulus ini menarik sekali untuk dicermati. Maka munculnya paham yang kedua, yaitu paham Kristen, pada ayat yang ke-7 hubungannya dengan ayat yang ke-104 surat Al-Isra itu. Nah, itulah masalah-masalah yang perlu kita cermati. Jadi wahyu satu kesinambungan. Maka nanti kita lihat pada surat 46 ayat yang ke-9 sampai 12. Nah, itu. Bahwa Muhammad bukan rasul yang baru dalam kaitannya dengan rasul-rasul yang bukan bid'ah dari para rasul. Artinya merupakan satu kesinambungan ya. Ma kuntu bid'am minar rusul. Jadi Muhammad bukan bid'ah, bukan barang baru, tapi satu kesinambungan dengan rasul yang sebelumnya.
Itulah sebabnya kitab yang diturunkan kepada Muhammad pada ayat ke-12 katakan, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmata. Wa hada Al-Qur'an ini kitabun musaddiqun lisanan Arabian liyundzirul ladina dzalamu wa busra lil muhsinin. Jadi Quran itu untuk mengoreksi Taurat dan Injil gitu. Begitu kesinambungan wahyu sebagai satu kesatuan yang perlu kita pahami bersama. Masih banyak soal-soal yang harus kita ungkap lagi itu. Tapi menurut pertimbangan saya secara kronologi ya, dan pada titik-titik tertentu apa yang saya sampaikan apabila dicermati dengan baik akan mendorong kita untuk melangkah lebih jauh lagi, melakukan penelitian-penelitian atas hal-hal yang perlu kita ungkapkan. Karena apa? Allah mengatakan ada Rasul yang disebut namanya dalam Quran, ada yang tidak. Nah itulah kita butuh penelitian. Jadi sebagai langkah awal demikian, saya kira cukup demikian. Maka mendorong kita bersama untuk lebih semangat lagi di dalam melakukan penelitian agar kebenaran petunjuk wahyu Allah yang diajarkan oleh para nabi dan rasulnya terungkap dari kehidupan kita bersama. Demikian saudara sekalian, semoga apa yang saya sampaikan bisa ditangkap, difahami dengan baik serta ada manfaatnya. Kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak Allah akan beritakan kepada mereka apa yang selalu. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan.